Nah, sekarang apa sih fungsi musibah? Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah? Apa fungsinya? Itu bisa dilihat ya, uh, uh, bagaimana kita melihat musibah itu sendiri terjadi pada diri kita ataupun kepada orang lain. Ya, bisa berupa ujian, bisa berupa teguran, bisa berupa azab. Jadi fungsi dari musibah itu tergantung bagaimana kita merasakannya, bagaimana kita melihatnya, bagaimana kondisi kita. Gitu ya. Jadi bisa saja musibah itu berupa ujian, yaitu bagi orang-orang yang melaksanakan perbuatan baik, banyak amal solehnya, tapi tetap dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, ya musibah itu adalah sebagai ujian, ya, fungsinya sebagai ujian untuk mereka. Jadi untuk orang yang beriman, yang melaksanakan amal soleh, ya amalnya baik, tapi tetap kena musibah, itu namanya ujian. Untuk orang-orang yang beriman, ya, ataupun mungkin tidak beriman dan mereka melakukan perbuatan yang buruk, misalnya, itu musibah itu bisa menjadi teguran buat mereka agar mereka sadar dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling berat itu adalah bagi orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar, ya. Musibah itu bisa menjadi sebagian azab buat mereka. Azab di dunia ini atas dosa-dosa besar mereka. Jadi fungsinya berbeda, ya, tergantung dari kondisi, keadaan dari orang yang mendapatkan musibah tersebut. Nah, untuk diri kita sendiri, ya, untuk menghindari rasa sombong, ya, lebih baik ketika kita menerima musibah itu mungkin kita dalam hati kita berpikir ini mungkin teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita tidak ingin mengatakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita sadar, agar kita, oh iya, ini mungkin saya mempunyai kesalahan yang mungkin saya sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga saya harus merubah diri. Ya, kalau pada diri kita jangan menganggap itu sebagai ujian, karena kadang-kadang kalau kita menganggap musibah yang terjadi pada diri kita itu sebagai ujian, kita agak sombong. Jadi, oh ini ujian dari Allah ya, karena kan saya udah ngasih sedekah yang banyak kok, saya udah sholat malam ya, saya sholat duha ya, sholat yang sunnah itu saya kerjakan, puasa yang sunnah saya kerjakan, tapi tetap dikasih musibah sama Allah, ini pasti ujian buat saya. Itu kalau bisa kita hindari seperti itu. Karena apa? Karena kadang-kadang akan menimbulkan rasa kesombongan terhadap diri kita. Tapi kalau musibah itu terjadi kepada orang lain, ya, diusahakan ya jangan mengatakan musibah itu azab buat mereka, karena itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati mereka kalau kita katakan, oh ini azab buat kamu dan sebagainya. Mungkin kita bisa katakan mungkin ini teguran dari Allah, atau mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka semangat untuk berubah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah ya, untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa kita tanamkan ya pada diri kita sendiri ya. Fungsi musibah itu kalau terkena diri kita sendiri, usahakan kita mengatakan mungkin ini sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang lain yang dapat ya, jangan katakan azab, mungkin katakan teguran ataupun bisa kita katakan ujian ya, agar mereka itu semangat untuk berubah. Musibah sebagai ujian ya, untuk siapa dan mengapa. Jadi saya sudah sebutkan tadi, ujian itu ya, fungsi musibah sebagai ujian itu adalah untuk orang yang mengaku beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, ini surat nomor 29 ayat 2 dan 3 dengan jelas mengatakan bahwa ya,
ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada setiap orang yang mengaku beriman, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuktikan bahwa kamu ini benar-benar beriman atau kamu ini pembohong. Jadi dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi Allah mengatakan bahwa setiap orang yang mengatakan dia beriman itu pasti diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi orang-orang yang hidup sebelum kita itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keimanan mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ataupun menunjukkan siapa orang-orang yang benar-benar beriman, yang sodaku, yang benar, ya, tidak bohong, siddiq, ya. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui, ya, atau menunjukkan siapa yang pembohong, siapa yang berdusta, atau siapa yang munafik, ya, hanya mengaku beriman tapi ya kelakuannya itu selalu merendahkan Islam misalnya, atau selalu protes lah dengan sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan itu, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tes, ya, itu adalah ujian bagi orang yang mengaku beriman. Kalau orang yang benar-benar beriman, alladzina shadaqu, itu setelah tes itu, setelah ujian itu, pasti imannya bertambah mantap, bertambah tinggi, ya, levelnya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, setelah tes tertentu tersebut, ya, pasti kelihatan kadar keimanannya, ya. Jadi ini adalah fungsi, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang mengaku dirinya beriman. Kemudian teguran itu untuk siapa? Itu untuk orang yang tidak beriman atau orang yang beriman yang melakukan dosa ataupun kerusakan, agar sadar dan kembali berbuat baik. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, ya, ayatnya 165. Ini langsung teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman Rasulullah SAW terhadap kaum mukmin, ya, yang berperang di perang Uhud, ya, setelah mereka mengalami kekalahan di perang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hada. Dan mengapa kamu heran, ya, mereka waktu kaum mukmin itu kalah di perang Uhud, ya, itu mereka heran karena mereka merasa mereka kan harusnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa kalah, gitu, ya? Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Jadi waktu kekalahan perang Uhud itu, sebagian, ya, orang-orang yang beriman itu merasa heran kenapa kok bisa kalah, gitu, ya. Padahal ada Rasulullah SAW. Harusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membela mereka, memberikan kemenangan mereka. Kemudian Allah mengingatkan, ya, bahwa kamu itu sudah ditolong pada perang Badar karena keimanan kamu. Tapi kamu kalah di perang Uhud ini karena apa? Qul huwa min indi anfusikum, kata Allah. Dari mana datangnya? Katakanlah itu kesalahan dirimu sendiri. Jadi kekalahan di perang Uhud itu adalah memang kesalahan dari kaum muslimin sendiri, kaum mukminin sendiri, ya. Seperti kita ketahui bagaimana ceritanya
ketika Rasulullah SAW memerintahkan ya, sebagian tentaranya untuk ke atas bukit yang mengawasi pasukan musyrikin, tetapi sebagian besar dari mereka justru turun ke bawah karena sudah merasa menang. Dan kita tahu Khalid ya pada saat itu masih musyrik, itu akhirnya bisa menyerang kembali ya, karena tidak ada penjagaan di atas bukit, sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan yang cukup telak ya pada perang Uhud tersebut ya. Walaupun akhirnya juga Allah Subhanahu wa taala membantu ya, sehingga kaum musyrikin itu kembali lagi ke Mekah ya, tidak langsung menyerang kaum muslim pada saat itu. Jadi sungguh Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini teguran yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukmin ya, kaum muslimin pada saat itu, langsung ditegur. Ini kesalahan kamu ya, karena kesalahan kamu sehingga kamu ditimpakan kekalahan. Nah, jadi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum ya, surah 30 ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Agar apa? Agar Allah memberikan mereka ya merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri, dan agar mereka kembali, la'allahum yarji'un, kembali untuk berbuat baik. Nah, ini adalah teguran ya, bahwa kerusakan yang terjadi di dunia ini baik di darat, di laut, di hutan ya, kita lihat hutan-hutan di Indonesia sekarang sudah sebagian besar sudah dirubah menjadi hutan sawit ya. Itu kerusakan yang cukup parah ya. Kemudian juga pertambangan dan sebagainya ya, karena keserakahan manusia, itu semua menjadi kerusakan yang terjadi di mana-mana, dan ini adalah akibat perbuatan kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menegur dengan adanya musibah banjir ya, musibah asap, musibah polusi dan sebagainya. Itu adalah akibat perbuatan kita. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali. Bagaimana musibah sebagai adab ya, untuk siapa? Ini untuk orang yang tidak beriman dan yang beriman tapi melakukan dosa besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab tersebut. Fungsinya adalah agar mereka beriman dan taubat ya, serta kembali berbuat baik. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Asy-Syura, ini surat 42 ayat 30. Ya, ini kelewatan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab, tapi juga ada kesalahan itu ya, dosa-dosa besar itu yang tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa bencana dan musibah yang menimpa kalian di dunia, wahai manusia, pada diri, keluarga, dan harta kalian, tiada lain adalah azab dari Allah kepada kalian yang disebabkan dosa-dosa yang kalian lakukan. Jadi azab ini diturunkan karena dosa-dosa besar yang dilakukan kepada sesama kalian dan dosa yang kalian perbuat kepada Allah. Dan Allah mengampuni banyak dosa kalian yang lain.
sehingga tidak menurunkan azab yang lain kepada kalian. Jadi ini sebagai peringatan bahwa dosa-dosa besar itu bisa menyebabkan azab ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada masyarakat ataupun kepada lingkungan tempat tinggal kita. Jadi ini satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya agar kita